udah jam segini ya? Keluarganya Pak Evan belum datang. Kita latihan aja dulu yuk. Ya yuk, ayo latihan dulu aja. Pak yang berlimpah sukacita ini. Ini intronya ya. Iya. Walah, ya apa sih? Ulang-ulang, coba sih, coba. Ya, Siap ini apa ora Mas Ferdi? Apa dimulai ae ta wes? Yuk, wes Ya, mulai wes. ae yuk. Heeh, Ya wes udah. ayo. Siap aja. Loh, Pak, selamat malam. Silakan duduk, Pak. Malam Pak Evan, Ibu. Macet tuh di jalan. Iya maaf macet Oh, ini tadi. Macet ya, Pak. Pulang kerja. Semangat ya, Pak. Iya. Monggo. Terima kasih. Ya, monggo. Ayo, silakan. Mari, dimulai. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka ibadah kesaksian dan pelayanan kali ini kita mengambil tema berbeda tapi sama dalam panggilan. Sebelum memulai ibadah rumah tangga ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul di hadirat-Mu kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah rumah tangga kali ini. Kami mohon kehadirat-Mu, Roh Kudus, dalam kebersamaan ini untuk membimbing kami meresapi firman-Mu dan memegang teguh dalam pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari. Berkati pembawa firman Bapak Ervan, agar apa yang terucap hanya kehendak-Mu saja yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam perbedaan dan keterbatasan kami. Amin. Nah, mengawalinya mari kita memuji dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tema bacaan ini diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 5 sampai 8. Yohanes 4 ayat 5 sampai 8. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Mari kita pujikan kembali, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, tetap
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini adalah suatu ibadah yang spesial, karena dimana pada saat ini kita akan banyak belajar tentang segala bentuk peristiwa kejadian yang ada di setiap atau yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang makna kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana nantinya kita akan belajar dalam suatu kerangka waktu dan tempat yang sama. Kita akan melihat bagaimana setiap manusia ciptaan Tuhan memiliki konsep dan tujuan panggilan pelayanan yang sama, namun dalam apresiasi atau dalam pelaksananya akan dilakukan dengan cara pemikiran yang berbeda-beda. Bagaimanakah menurut Anda? Hal tersebut pasti pernah akan kita alami, dan pasti ini akan menjadi suatu fenomena dinamika dalam kehidupan kita. Kita tidak akan lama untuk membahasnya, tapi mari kita cermati bersama. Seperti apakah gerangan kejadian yang selalu kita alami dan pasti akan kita alami. Mari kita cermati bersama. Ketika keluarga bertemu dalam satu ruang yang sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Berlimpah Sukacita di Hatiku. Yuk. Sebentar diulangi toh, kok gak pas, kok gak podo. Diulangi lagi coba. Ini kok nggak ada semangatnya toh. Yang sama toh, kita memuji Tuhan loh. Meskipun kita di rumah, kita tetap harus hikmat memuji Tuhan, harus bersukacita. Kita ulangi lagi ya, dengan sukacita. Monggo. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Keluarga adalah tempat kita belajar, merespon dan meneladankan sikap, sehingga apa yang kita ajarkan jika berbeda dengan realitas yang kita teladankan, maka generasi muda pun akan menjadi generasi yang tidak paham dengan pengajaran yang kita berikan. Respon terhadap pengajaran merupakan teladan yang sempurna untuk dilihat dan dipahami. Mari Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, keluarga ini. Kami ucap syukur bahwa kami masih diberi kesempatan untuk bertemu, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya persiapkan hati, pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh layak untuk mendengarkan firman-Mu, dan dengan sikap hati mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa bagi pelayan firman Bapak Evan, kiranya berikan hikmat
supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar mengumpulkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 4 ayat yang pertama sampai dengan ke-30. Mari kita membuka firman Tuhan. Baik, saya akan membacakan bagi panjenengan semua ya. Kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-30 sebagai berikut. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang,
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah bagi kita yang sudah membacakan firman Tuhan pada saat ini. Ada sesuatu yang menarik apabila kita mendengarkan tentang bacaan firman Tuhan tadi. Kalau saya boleh bertanya nih, menurut panjenengan, siapakah perempuan Samaria ini? Kalau kita menyebut nama, pasti kita nggak tahu siapa itu namanya. Tetapi kalau kita boleh melihat konteksnya, apabila kita lihat secara hakikatnya ya, menurut adat atau aturan adat pada saat itu, tidak semestinya orang Yahudi itu bergaul dengan orang Samaria. Ya benar, karena paradigma pada saat itu orang Yahudi dengan orang Samaria memiliki suatu pemahaman yang berbeda. Kalau mungkin dengan kondisi sekarang, ya itu tidak ada masalah, tidak ada suatu aturan-aturan yang mengikat secara normanya. Tetapi pada saat dulu, pada saat waktu lampau, itu memiliki suatu prinsip yang kuat yang harus dimiliki dan memiliki suatu beban moral yang sangat besar. Perbedaan ini yang membuat cara pandang setiap manusia menjadi sangat berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, berbedanya tidak hanya dalam hal masalah secara warna kulit, ras, atau mungkin gaya bahasa, tetapi secara pola pikir, paradigma itu sangat mempengaruhi sekali. Makanya dalam apa yang tercantum di dalam kitab bacaan tadi, khususnya di ayat yang 9, dalam kurung di sana tertuliskan bahwa sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Pasti itu sangat menjadi suatu tanda tanya besar. Dan yang menarik di sini adalah pada saat itu Tuhan membongkar paradigma itu. Pola pikir manusia yang pada saat itu berkembang secara kuat dan itu membuat secara norma sangat mengikat. Tuhan membongkarnya, bukan merusak, sekali lagi bukan merusak, tapi membongkarnya. Yang pada saat itu selalu ketat untuk diikuti oleh manusia pada saat itu. Tuhan tidak merusak tatanan konsep itu. Konsep paradigma itu tidak dirusak, namun Tuhan membuat paradigma ini menjadi lebih berkembang. Berkembang dalam hal apa? Dalam hal cara berpikir terhadap manusia, dalam menanggapi dan merespon setiap panggilan pelayanan manusia terhadap Tuhan. Nah, poin yang sangat luar biasa yang kita dapatkan di sana. Tuhan sangat memberikan suatu penekanan bahwa respon atau tindakan yang harus kita lakukan
ketika kita melihat siapa yang ada di depan kita, itu yang menjadi titik poin bagi Tuhan pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membedah sedikit atau mungkin kita membaca sekilas dari beberapa ayat di kitab bacaan tadi, saya menekankan ada 4 hal yang dikembangkan oleh Tuhan pada saat itu. Yang pertama adalah dengarlah suara Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10, di sana tertuliskan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, dengarlah suara Tuhan. Mungkin kalau saat ini kita melihat dengan kondisi saat ini ya, panjenengan mungkin ketika ada suatu peristiwa nih, atau mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita, ketika istri saya memanggil saya, Pak, atau anak saya memanggil saya, Pak, kira-kira menurut panjenengan apa respon yang akan saya lakukan? Apakah saya terkesan cuek bebek, seakan-akan tidak mau mendengar apa-apa? Ada 2 hal. Apakah saya mau cuek bebek atau saya mau merespon? Kalau saya merasa itu nggak penting, ya saya cuek bebek lah. Tapi kalau saya melihat itu penting, ya saya respon. Nah, Tuhan sangat menggarisbawahi ketika kita mendengar suara Tuhan, Tuhan ingin adalah kita meresponnya. Dengarlah suara Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Respon pertama. Terus yang kedua adalah pahami maksud Tuhan. Setelah kita mendengar suara Tuhan, sekarang kita ganti pahami maksud Tuhan. Kalau kita lihat di ayat yang ke-13 sampai dengan ke-14, Yesus berkata seperti begini, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wes, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat secara harafiah, kira-kira panjenengan atau kita bingung gak dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan? Pasti bingung. Karena pada saat itu Tuhan itu loh tidak membawa apa yang namanya air. Malah Tuhan itu yang meminta setimba atau mungkin sebuah tempat air untuk minum. Tetapi Tuhan menawarkan tentang satu air kehidupan. Nah, di sini kita diajarkan oleh Tuhan untuk mengerti dan memahami maksud Tuhan itu seperti apa sih. Ini adalah proses yang kedua. Setelah yang pertama, dengarlah suara Tuhan, sekarang kita diajari untuk Tuhan untuk mengerti, memahami maksud Tuhan. Setelah kita memahami apa sih maksudnya Tuhan itu, kita mulai belajar tentang yang ketiga, yaitu apa? Lakukan amanat Tuhan. Kita baca di ayat yang 16, ayat yang ke-16, Tuhan Yesus berkata, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Maaf sekali lagi, di sini jangan diartikan secara harafiah, panggillah suamimu, karena Tuhan Yesus Maha tahu. Tuhan Maha tahu apa yang dialami oleh seorang perempuan Samaria itu. Di sini yang ditekankan oleh Tuhan adalah panggillah, yang memiliki arti lakukan apa yang Tuhan inginkan itu. Jadi setelah kita mendengar, kita memahami maksud Tuhan, sekarang yang ketiga adalah lakukan apa yang Tuhan ajarkan di dalam
atau yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Luar biasa ya apa yang Tuhan ajarkan. Dan yang terakhir ini, yaitu sisanya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Loh, kok seperti itu? Mungkin kita akan bertanya-tanya ya. Loh, kok sisanya Tuhan yang mengerjakan? Iya. Tuhan memberikan suatu atau Tuhan mengajarkan suatu cara bagaimana kita ini untuk belajar. Yang pertama adalah belajar untuk mendengar suara Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, memahami maksud daripada apa yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, melakukan amanat Tuhan, melakukan panggilan Tuhan. Dan yang keempat, setelah apa yang kita lakukan semuanya, baru sisanya Tuhan yang akan bekerja di dalam kita. Ada suatu hal yang sangat simpel dalam hidup kita. Ketika kita baru bangun tidur, terkadang kita ini memiliki suatu pemikiran yang sangat, tidak setiap hari, tidak setiap saat kita tuh fokus. Terkadang ada kalanya kita ini blank. Ketika kita blank, apa yang kita lakukan? Apakah kita mau melangkah untuk maju ke depan? Bisa jadi perhitungannya adalah 50%, 50%, 50-50. Bahkan mungkin rasa-rasa tidak maulah melakukan hal itu. Nah, yang Tuhan harapkan adalah bagaimana cara kita merespon ketika Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan harapkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu awal ibadah tadi, saya menjelaskan tentang masalah ilustrasi ya. Panjenengan tadi saya memberikan suatu kata-kata kunci. Bagaimana menurut panjenengan atau menurut Anda ketika ilustrasi yang disampaikan di keluarga, di dalam keluarga, ibadah kali ini, itu apa yang menjadi perbedaan? Ketika tadi Ibu Teddy memimpin, mengajak kami semua yang ada duduk di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Awal apa yang panjenengan lihat? Kacau semuanya. Mengapa? Simple. Ketika kita diberikan suatu tantangan dalam kehidupan kita, kita mungkin terkesan ogah-ogahan kalau kita tidak punya atau tidak tahu tujuannya apa. Tetapi ketika kita mendapatkan atau mengerti, memahami maksud dan tujuan Tuhan, baru kita bersemangat, baru kita giat untuk melakukan apa yang Tuhan harapkan. Itu adalah ilustrasi yang menggambarkan apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita, khususnya pada saat ini ketika kita mengalami apa yang namanya situasi dan kondisi pandemi. Kita mengalaminya semuanya, semua generasi, dari yang muda, dari yang tua, dari yang anak-anak sampai yang dewasa, sampai yang lanjut usia, semuanya mengalaminya. Dalam kondisi yang pandemi, mungkin banyak orang, pandemi ini membuat kita ini tambah susah. Ya, kalau kita responnya adalah dengan pemikiran yang susah. Tetapi yang Tuhan harapkan adalah tidak seperti itu. Marilah kita meresponi hal ini dengan hal yang simpel. Apa itu? 4 hal tadi. Dengarlah suara Tuhan, pahami maksud Tuhan, lakukan amanat Tuhan, dan sisanya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Menurut panjenengan semua, apakah hal ini susah bagi kita lakukan? Ya. Saya kembalikan kepada kita semua. Melalui keluarga ini, kita diberikan suatu tanggung jawab yang besar untuk belajar bersama, membangun
bersama dan bersekutu bersama. Kita dibangun dalam suatu keluarga yang sama, meskipun dari macam ragam ras suku yang berbeda, tetapi dalam satu keluarga tidak ada yang berbeda. Cukup melalui keluarga kita terlebih dahulu lah, nggak usah yang melenceng ke keluarga yang lainnya. Mulai dari keluarga kita, secara utama kita diberikan tanggung jawab dari Tuhan untuk membentuk, untuk membangun keluarga kita, untuk menjadi rekan sekerja, rekan sepelayanan yang seimbang, yang sepadan, dan yang berkenan bagi Allah. Maaf, kata-kata sepadan ini bukan karena masalah ukuran ya, tapi sepadan adalah sepadan dalam hal masalah pola pikir, sepadan dalam hal setiap tingkah laku yang kita miliki, dan setiap keinginan dan harapan yang kita miliki. Dalam satu keluarga kita harus menyepadankan dari perbedaan yang ada. Tuhan sangat rindu kepada kita. Keluarga yang kita bangun atas dasar yang kuat dalam menghadapi panggilan pelayanan pada saat ini. Pelayanan yang cukup seimbang, cukup simpel, cukup berwarna di dalam kebersamaan bersama keluarga ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup dalam satu keluarga, kita mohon jangan berpikir yang terlalu sulit lah. Tapi mari kita berpikir ya secara simpel. Karena dengan hal yang simpel, dengan hal yang mudah, sekecil apapun, sebesar apapun masalahnya, kita akan bisa melaluinya bersama. Bersama siapa? Bersama keluarga. Ini adalah dasar dan respon kita terhadap panggilan pelayanan bersama keluarga kita. Mari kita bangun, mari kita bentuk, dan mari kita selalu menyenangkan hati Tuhan dengan penuh sukacita. Berbeda tidak selamanya akan membuat hal yang jauh dari apa yang kita harapkan. Namun berbeda memiliki arti yang indah ketika kita memiliki suatu panggilan pelayanan yang sama. Amin. Kerja. Betul, Bu. J. Siap keluarga Pak Ferdi? Siap keluarga Pak Teddy nggih? Nggih. Pak Evan tentunya keluarganya juga lebih siap. Nggih, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan pujian berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana katamu yang tepat, dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan yang tiada lengkap, di mana hati riang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon di dalam pewartaan firman ini dengan kita melakukan saat teduh sambil diiringi pujian dari Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus. Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan sudah memberikan kami suatu berkat yang terindah.
Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah berkenan memberikan kami suatu pemahaman yang luar biasa. Kami boleh banyak belajar tentang apa itu namanya perbedaan. Meskipun berbeda, tapi dalam satu panggilan pelayanan, itu yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melangkah bersama Tuhan. Tibalah waktunya kita memberikan ucapan syukur kita kepada Allah atas setiap penyertaannya. Persembahan kita didasari dari kitab Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberikan persembahan dengan kita memuji bahwa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahan-Mu dalam rumah Tuhan, Dengan rela hatimu, janganlah jamu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan melakukan doa syafaat yang nanti akan diakhiri secara bersama-sama untuk doa Bapa kami sambil dilakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Tuhan sudah berkenan menyertai kami sehingga kami boleh banyak belajar tentang firman Tuhan, yang ini sangat membuat kami tidak hanya terlena, tetapi kami mendapatkan suatu pemahaman yang berbeda. Tuhan, kami mohon perbedaan ini janganlah membuat kami semakin menjauhi dari kasih-Mu, tetapi kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk membuat kami semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kami percaya perbedaan ini timbul bukan karena adanya suatu pemahaman yang salah, tapi perbedaan ini muncul karena adanya suatu perbedaan atau suatu pemahaman yang harus kami samakan dalam hal merespon panggilan pelayanan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan, yang hingga saat ini kami boleh diberikan kepercayaan untuk bersatu hati membangun kebersamaan keluarga. Tuhan, terima kasih kami ucapkan karena Tuhan berkenan sudah melindungi kami, sudah menyertai kami, sehingga kami boleh banyak menjalani tidak hanya perubahan dalam kehidupan kami, tapi kami boleh menjalani dalam setiap perubahan-perubahan yang kami alami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan, kami memohon kiranya melalui tangan-tangan yang Tuhan sudah utus untuk mengelola persembahan ini boleh menjadi berkat untuk membangun kerajaan Tuhan
di bumi. Ajari kami untuk selalu mengucap syukur ketika kami memberikan persembahan ini. Meskipun kami dipenuhi oleh segala pemikiran yang berbeda-beda, tetapi sekali lagi untuk boleh mengucap syukur bahwa persembahan ini adalah suatu tanggung jawab kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik di dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saat ini agar kiranya Tuhan berkenan menyertai setiap para pemimpin seluruh bangsa yang ada di bumi ini, tanpa terkecuali khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Bapak untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, seluruh jajaran staf pemerintahan yang ada di pusat, baik yang ada di nasional, baik yang ada di regional, ataupun yang sampai di area kota, tempat, sampai desa dan dusun kami. Tuhan, kami percaya Tuhan memiliki suatu cara-cara yang unik. Tuhan memiliki suatu rencana yang luar biasa untuk membuat kami semakin kuat dalam menghadapi kondisi ini. Meskipun banyak sekali permasalahan yang muncul, tetapi kami yakin Tuhan akan membantu kami untuk mendapatkan solusi dalam pemecahan itu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga bagi semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam hal tidak hanya masalah finansial, tetapi juga dalam hal secara mental, kerohanian. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan berkenan untuk membantu mengarahkan kami menjadi lebih saling mengerti, saling menopang, saling mensupport, dan saling melayani satu sama lainnya dalam segala bentuk apapun itu. Terima kasih Tuhan. Sangat mengucap syukur kami rasakan hari ini. Tuhan sudah melawat kami dengan penuh luar biasa. Dan pada kali ini Bapa, kami ingin menyerahkan untuk seluruh doa kami, doa yang mungkin kurang sempurna seperti yang selalu Tuhan berikan kepada kami. Kami serahkan sepenuhnya dalam segala pergumulan kami, dan biarlah kuasa Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa, ucapan, syukur kami hanya ke dalam nama Tuhan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada saat ini, mari kita menerima berkat dari Tuhan yang sudah
tertuangkan di dalam kitab Filipi 4 ayat ke-6 seperti demikian. Janganlah kamu membiarkan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan mohon dengan ucapan syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah rumah tangga saat ini, mari kita mengucap syukur melalui pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan ada. Syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan ada. Syukur bagimu. Ya, ibadah rumah tangga kali ini sudah selesai. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan kita sudah berkumpul tempat ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain. Terima kasih kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Siapa?